Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu baik-baik. Aroma atau nuansa Pilpres 2024 sudah mulai terasa. Ya. Nah, itu bisa kita rasakan melalui adanya framing dan propaganda. Nah, ketika Pak Anies dipanggil oleh KPK, nah, sontak para relawan mengatakan Pak Anies adalah pemimpin yang terjolimi. Nah, itu framingnya, ya. Nah, dilanjutkan ketika DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan. Nah, itu di framing bahwa gubernur yang terbaik. Nah, tidak lama kemudian muncullah hacker Djorka. Nah, dari namanya seolah-olah orang Eropa Timur, tapi diketahui ternyata ya orang kita juga. Nah, itu bisa ditelusuri bagaimana dia cara berkomunikasi di media sosial. Tapi sebetulnya Cak Ompong ingin kembali kita ke belakang, ya, melihat bagaimana propaganda pada saat Pilpres. Jadi begitu ada propaganda, itu tandanya udah dekat Pilpres. Oke, kita kembali ke tahun 2014. Pada saat itu Pilpres 2014 muncullah tabloid yang sangat terkenal dan heboh, yaitu Obor Rakyat. Ya, tidak hanya Obor Rakyat, ada juga Indonesia Barokah. Ya, ada lagi ya Martabat. Ya, tabloid Martabat ini beredar di seputar Kalimantan. Nah, Obor Rakyat ini muncul sekitar awal 2014. Ya, kembali tabloid ini adalah propaganda menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Ya, isinya adalah fitnah, penyebar isu kebencian, bernuansa sara, dan black campaign. Ya, jadi kalau kita membaca saat itu Obor Rakyat, waduh, kita miris gitu. Pak Jokowi anti asing, ya, keturunan PKI dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi karakteristiknya propaganda itu selalu muncul menjelang penyelenggaraan Pilpres. Ya, demikian juga Djorka, nanti kita akan bahas. Lalu tidak memilih kaidah linguistik. Jadi bahasanya itu bahasa bebas. Ya, bahasa bebas, tidak beraturan, ya, bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam dan orang yang membenci. Lalu pasti menyerang Pak Jokowi, ya, dan partai pendukungnya. Jadi kalau kita lihat itu bagaimana tabloid itu gambarnya itu memang sungguh luar biasa. Ya, ciri berikutnya adalah sulit melacaknya. Jadi kalau kita lihat koran Kompas, ya, itu jelas pemimpin redaksinya siapa, lalu wartawannya siapa, alamatnya siapa, itu di mana, itu jelas. Tapi tabloid Obor Rakyat, itu nggak jelas, ya. Jadi memang kalau kita lihat tabloid Obor Rakyat itu memang semata-mata hanya untuk propaganda kebencian. Nah, setelah ditelusuri pendirinya adalah Setiardi, ya, mantan wartawan Tempo,
yang juga ditengarai adalah staf khusus kepresidenan ketika Pak SBY berkuasa. Ya, jadi kalau kita lihat, jadi obor ayat itu ya ada yang memunculkan, tapi tidak jelas di awalnya siapa, tapi lama-kelamaan jadi tahu. Nah, yang kedua, ya ini pada saat itu memang media sosial belum begitu belum begitu ramai ya, sehingga masih bermodel media cetak. Nah, yang kedua Saracen. Jadi, nah ini sudah mulai bermain dengan media digital. Ya, itu tahun 2017. Nah, konsepnya sama. Menyebar propaganda kebencian yang bernuansa SARA. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tetap yang diserang adalah Pak Jokowi. Nah, itu ya seputar anti asing, PKI, dan lain sebagainya. Nah, ditengarai dan diusut, nah itu ternyata ada 3 orang. Ya, nah satu perempuan yang ditangkap oleh polisi. Tapi jangan lupa, karena ini adalah media digital, maka akun-akun palsu itu bermunculan. Bahkan ditengarai 800.000 akun palsu. Ya, jadi pertanyaannya, kalau itu sudah sampai 800.000 dan berkembang terus-menerus, ya, propaganda kebencian itu, apakah akun-akun tersebut saat ini sudah tidak ada? Tidak mungkin. Pasti malah lebih berkembang, ya. Jadi ditangkap pun yang punya inisiatif 3 orang itu bukan berarti ya akun media sosial yang mempropagandakan kebencian itu berhenti di situ, tidak, malah dia bertumbuh bak jamur di musim hujan, apalagi ini menjelang pilpres, wah semakin bertumbuh. Lalu akun-akun ini diperdagangkan ternyata, jadi untuk menciptakan akun media sosial dengan 15 booster. Jadi justru booster itu muncul dari kubu lawan Pak Jokowi, istilah booster itu. Tapi, nah itu di framing lagi bahwa booster itu adalah muncul dari kubunya Pak Jokowi. Ternyata tidak. Booster itu pertama kali muncul itu dari lawannya Pak Jokowi. Nah itu untuk menciptakan booster 15 orang itu hak membayar ya sekitar 15 juta sampai 45 juta. Jadi bukan gratis. Dan peminatnya banyak. Ya. Lalu pertanyaannya tadi seperti saya bilang, kemana akun-akun itu? Ya. Tentu akan berpindah. Kepada siapa? Kepada induk semang yang baru yang punya kepentingan pada saat Pilpres. Jadi kalau yang tidak punya kepentingan, buat apa dia menjadi ya semacam dalam tanda kutip donasi ya atau donatur untuk akun-akun media sosial yang selalu mempropagandakan, pasti ada pendukung donasinya. Oke, beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan dengan Djorka. Ya, jadi kalau lihat namanya itu nama Eropa Timur. Tapi Compong berani menyimpulkan bahwa hacker yang bernama Djorka itu adalah orang Indonesia asli. Kenapa begitu? Kalau kita amati baik-baik tulisan Djorka yang berbahasa Inggris, itu sangat diyakinkan itu bukan tulisan orang asing. Itu adalah tulisan orang Indonesia yang berpola pikir bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, kalau orang asing cara dia menulis tidak seperti itu. Itu pertama. Lalu yang kedua, ya,
hacker ini yang dituju itu adalah orang-orang yang memang punya kepentingan politik menjelang Pilpres 2024. Ya, kalau kita perhatikan Pak Jokowi, ya, Mahfud MD, apa Plate, ya karena ini Menteri Komunikasi dan Informasi mungkin beranggapan bahwa semua informasi itu ada di Pak Joni Plate, Erick Thohir, Puan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa Djorka tidak membuka ya data-data dari partai oposisi pemerintah atau ya yang capres yang mungkin tidak masuk di partainya pemerintah. Ini timbul pertanyaan, itu pertama. Yang kedua, kenapa data Denny Siregar ya yang pro pemerintah, pegiat sosial itu dibuka, dibongkar. Padahal pegiat sosial yang lain banyak seperti Denny Siregar. Ya kan? Kalau kita lihat seperti Babe Aldo atau Rocky Gerung. Nah, kenapa itu kok nggak dibuka? Itu juga timbul pertanyaan. Ya. Jadi kenapa dia memilih-milih itu? Jadi kalau menurut saya memang Djorka ini hanya membuat ya kepanikan kepada kita orang Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, data yang dibuka kalau menurut Cak Ompong itu adalah data-data yang memang data basi, data umum, data yang sudah terlakukan, sudah terlaksana. Jadi bukan data yang akan dan sedang dilakukan. Ya, jadi kalau kita perhatikan data-data yang dibuka itu adalah data-data yang memang sudah dilakukan, sudah lama, ya data umum mengenai nama, tempat tinggal, nomor induk, dan lain sebagainya. Jadi bukan data-data yang menurut saya ya data yang membahayakan. Tapi yang perlu kita perhatikan memang ya pemerintah harus memulai berbuat sesuatu untuk mengamankan semua data yang ada di platform digital yang ada di Indonesia. Ya, ini jadi peringatan untuk kita bahwa ya semudah itu bisa dibongkar oleh si Djorka. Jadi kalau menurut saya kita juga tidak perlu panik. Ya. Ini hanya semacam ya tebar pesona lah menjelang Pilpres, tapi tetap waspada dan meningkatkan ya pengaman, kalau bisa berlapis-lapis, ya kan, agar tidak mudah untuk ditelusuri oleh orang-orang jahat yang tidak berkepentingan. Demikian masukan dari Cak Ompong.